aku akan mengajak kalian mengunjungi Museum Sejarah Hulunbuir yang berada di Inner Mongolia. Kalau kalian penasaran bagaimana sejarah Hulunbuir, kehidupan suku-suku asli seperti Mongol, Daur, Ewenki, dan Orogen, hingga keindahan alam yang membuat daerah ini begitu istimewa, semuanya bisa dipelajari di museum ini. Yuk kita masuk dan jelajahi bersama. Jadi ini adalah area di lantai 1 dan untuk masuk ke sini itu tinggal menunjukkan ID card dan tidak perlu membayar tiket alias free. Masuk di ruangan pertama dan di sini pamerkan berbagai temuan arkeologi yang membantu kita memahami bagaimana manusia purba hidup di wilayah Hulunbuir ribuan tahun yang lalu. Melalui fosil, alat-alat batu, dan berbagai peninggalan kuno, kita dapat melihat jejak awal peradaban yang pernah berkembang di kawasan padang rumput dan hutan di bagian utara Cina ini. Real. Di galeri ini, kita diajak menelusuri asal-usul kehidupan manusia di wilayah Hulunbuir jauh sebelum munculnya kerajaan atau dinasti. Berbagai temuan arkeologi menjadi bukti bahwa kawasan ini telah dihuni manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui koleksi-koleksi tersebut, museum memperlihatkan bagaimana manusia purba beradaptasi dengan lingkungan Hulunbuir yang dipenuhi padang rumput, hutan, sungai, dan danau. 可以看什么在这里？你说。可以了吗？这是个坏人啊，看石头的是吧？ Galeri ini menjadi titik awal untuk memahami bagaimana Hulunbuir berkembang dari masa prasejarah hingga akhirnya menjadi salah satu wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya di Cina bagian utara. Real. Wah, 你看。 Memasuki ruangan kedua, kalau tidak salah, ini artinya adalah galeri yang menceritakan perkembangan wilayah Hulunbuir sejak masa dinasti Xia hingga periode dinasti Selatan dan Utara. Pada masa ini, Hulunbuir menjadi tempat bertemunya berbagai suku dan budaya di wilayah utara Cina. 动物的骨头，做的。在妈妈家对吧？ Xianbei. Berbagai kelompok etnis hidup berdampingan, saling berinteraksi, berdagang, dan bertukar budaya. Proses inilah yang membuat identitas Hulunbuir sebagai wilayah dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Melalui berbagai artefak dan peninggalan sejarah yang dipamerkan, museum menunjukkan bagaimana hubungan antar suku serta perkembangan sosial dan budaya di masa itu menjadi fondasi bagi sejarah Hulunbuir pada masa-masa berikutnya. Di sini aku melihat salah satu penemuan arkeologi yang sangat penting di Inner Mongolia. Situs ini berada di puncak Gunung Daching. Dalam bahasa Mongol, nama gunung ini berarti Gunung Suci, yang menunjukkan bahwa tempat ini telah dianggap sakral sejak zaman dahulu. Di lantai kedua ini terdapat ruang pemutaran video yang menyajikan film tentang keindahan alam dan daya tarik wisata Hulunbuir. Dari hamparan padang rumput yang luas, hutan, danau, hingga kehidupan masyarakat lokal, semuanya ditampilkan dengan visual yang memukau. Di sini, aku bisa melihat bagaimana perubahan musim memengaruhi cara hidup masyarakat setempat.
Di bagian ini, museum juga memamerkan fosil dan rekonstruksi kerangka manusia kuno yang ditemukan di wilayah Hulun Bir. Selanjutnya, museum juga memperkenalkan Ye Lu Yanning, seorang pejabat penting pada masa dinasti Liao. Beliau pernah bertugas mengelola wilayah Hulun Bir dan daerah hulu sungai Heilongjiang. Di bagian berikutnya, museum menjelaskan perkembangan Hulun Bir pada masa dinasti Yuan, Ming, dan Qing. Setelah itu, pemerintah membentuk berbagai lembaga pemerintahan untuk mengelola wilayah ini dan memperkuat daerah perbatasan. Hulun Bir menjadi tempat tinggal sekaligus titik pertemuan berbagai kelompok etnis yang hidup berdampingan. Pada masa dinasti Yuan, Ming, dan Qing, masyarakat dari berbagai etnis terus berinteraksi, berdagang, dan saling belajar. Pertukaran budaya inilah yang mendorong perkembangan ekonomi, memperkuat stabilitas ya perbatasan, serta membentuk Hulun Bir yang kita kenal hingga saat ini. Pada masa modern, wilayah Hulun Bir mengalami berbagai perubahan besar, mulai dari masa peperangan hingga pembangunan. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, panel ini menekankan bagaimana masyarakat dari berbagai kelompok etnis bekerja sama membangun Hulun Bir. Visiting the museum in Hailar. Museum juga menyampaikan pesan tentang pentingnya persatuan antar etnis, saling menghormati dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bagian ini menjadi penutup perjalanan sejarah Hulun Bir, memperlihatkan bagaimana wilayah ini telah berkembang dari masa prasejarah hingga memasuki era modern. The collection is so beautiful here, but unfortunately there is no English translation. I've been to here. Manjoli. Aku melihat berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat saat ini, peralatan rumah tangga, hingga benda-benda yang menunjukkan perkembangan kehidupan masyarakat Hulun Bir dari masa ke masa. Yang menarik perhatianku adalah salah satu makanan khas Inner Mongolia, yaitu keju tradisional Mongolia. Keju ini dibuat dari susu sapi atau susu kambing yang dikeringkan hingga teksturnya menjadi sangat keras. Di sini memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Saat ini terdapat 364 warisan budaya tak benda asal dari 42 kelompok etnis. 18 telah diakui di tingkat nasional, 116 di tingkat daerah otonom Inner Mongolia, dan 230 di tingkat kota. Kalau suatu hari kalian berkunjung ke Hulun Bir, jangan lewatkan museum ini, bukan hanya untuk melihat koleksi bersejarah, tetapi juga untuk memahami bagaimana wilayah ini berkembang selama ribuan tahun dan menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnis yang hidup berdampingan.